Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Mari kita pelajari untuk materi prakarya hari ini tentang pengolahan bahan pangan serelia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk setengah jadi. Olahan pangan setengah jadi atau produk pangan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik, maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Berbagai pengolahan dari beras menjadi olahan pangan setengah jadi diantaranya adalah kerupuk gendar, rengginang, tepung beras, bihun, beras instan, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah jagung. Sebagai sumber pangan, jagung dikonsumsi dalam bentuk segar, kering, dan tepung. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari jagung menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu jagung pipil kering, beras jagung, tepung jagung, dan jagung instan. Selanjutnya adalah gandum. Jenis gandum ada dua, yaitu merah dan putih. Keduanya mempunyai tekstur lembut dan sangat mudah dicerna. Biji gandum terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kulit, bran, bagian endosperma, dan bagian lembaga atau germ. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari gandum menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu ada pasta, tepung gandum, dan tepung terigu, mie, dan kerupuk. Nah, biasanya di Indonesia jenis pasta yang populer adalah makaroni, spaghetti, dan lasagna. Kemudian sorghum. Komposisi zat gizi sorghum mirip dengan komposisi beras atau padi dan mendekati gandum. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari sorghum menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu biji atau beras sorghum, tepung sorghum, kerupuk, dan rengginang sorghum. Dalam mengolah tanaman sorghum menjadi biji atau beras sorghum dan tepung sorghum melalui tahapan dalam mengolah beras atau gandum. Beberapa produk berbasis tepung sorghum memiliki nilai lebih, misalnya pada pembuatan kue brownies lebih enak dibandingkan dengan tepung terigu. Kalau tadi kita membahas mengenai produk olahan setengah jadi dari serelia, sekarang dari jenis umbi-umbian. Yang pertama dari jenis ubi. Alternatif produk pangan yang dapat dikembangkan dari ubi jalar menjadi olahan pangan setengah jadi yaitu pati ubi jalar, gaplek atau irisan ubi jalar kering, dan tepung ubi jalar. Tepung ubi jalar memiliki daya simpan lama dan dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri makanan. Nah, tepung ubi jalar juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kue, misalnya kue kering, kue lapis, dan cake. Selanjutnya adalah singkong. Produk pangan yang dapat dikembangkan dari ubi kayu sangatlah banyak, yaitu gaplek, tiwul instan, beras singkong atau rasi, tepung tapioka atau tepung pati singkong, tepung singkong, dan tepung mokaf atau tepung singkong yang difermentasi, dan kerupuk opak. Selanjutnya adalah talas.
Di Indonesia, talas lebih banyak digunakan sebagai pangan kudapan. Bisa jadi keripik, kolak, digoreng, dan direbus atau tambahan sayur. Tetapi sekarang sudah dibuat tepung karena talas memiliki sifat-sifat fungsional pendukung keberhasilan aplikasinya pada suatu produk pangan dan kandungan lemak yang rendah serta kandungan serat yang cukup banyak. Kemudian, biasanya tepung talas sangat potensial digunakan untuk mempertahankan rasa dan memperpanjang umur simpan produk olahan daging serta produk-produk lainnya seperti whipped toppings, sosis, chiffon, dessert, brownies, angel cake, cookies, mie, dan sponge cake. Selanjutnya adalah kentang. Sebagian besar kentang diolah dan dikonsumsi hanya sebatas menjadi sayuran ataupun berupa olahan makanan tradisional yang dikembangkan berdasarkan kebiasaan dan resep tradisional. Saat ini telah dikembangkan suatu teknologi untuk meningkatkan nilai ekonomi kentang. Kentang telah diolah menjadi tepung kentang dan kentang beku. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik pengolahan. Serelia, kacang-kacangan, dan umbi memiliki berbagai macam karakteristik, sehingga teknik pengolahannya pun tidak bisa hanya dengan teknik pengolahan dasar, tetapi perlu menggunakan teknik pengolahan pengawetan pangan. Dengan menggunakan teknik pengolahan pengawetan, bahan pangan dapat bertahan lebih lama, bergizi untuk dikonsumsi, dan dapat dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Manfaat lain pengawetan pangan adalah dapat membuat racun-racun alami yang tidak dikehendaki pada bahan pangan dinetralkan atau dihilangkan dari bahan pangan tersebut. Namun, sebelum tanaman pangan serelia menjadi bahan dasar pangan, perlu dilakukan teknik penyosohan atau pengolahan penyosohan terlebih dahulu. Setelah itu, bahan pangan tersebut diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Penyosohan merupakan proses untuk menghilangkan kulit biji dengan disosoh. Penyosohan secara tradisional dilakukan dengan lumpang dan alu, seperti gambar sebelumnya, ditambah percikan air ke biji serelia yang ditumbuk. Proses penyosohan diharapkan dapat menghilangkan kulit ari dan lembaga pada biji serelia, sehingga menjadi butiran besar ataupun butiran kecil untuk mempermudah dalam proses penanganan selanjutnya. Saat ini penyosohan dilakukan dengan mesin seperti nampak pada gambar, yaitu dengan mesin sosoh dan mesin pemipil jagung. Mari kita bahas untuk teknik pengawetan pangan. Menurut prosesnya, teknik pengawetan pangan dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu pengawetan secara fisik, pengawetan secara biologis, dan pengawetan secara kimiawi. Pengawetan yang pertama yaitu pengawetan secara fisik. Merupakan proses pengawetan secara alami yang meliputi pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan, pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan, dan pengeringan. Yang pertama untuk pengawetan secara fisik adalah pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan. Sistem pengawetan dengan suhu rendah adalah memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin atau kulkas. Dalam praktiknya, proses pengawetan dengan suhu rendah ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pendinginan cooling dengan suhu antara -2 derajat Celcius sampai dengan +-10 derajat Celcius, dan pembekuan atau freezing dengan suhu antara -12 derajat Celcius sampai -24 derajat Celcius. Sementara itu, pembekuan cepat quick freezing dilakukan pada -24 derajat Celcius sampai -40 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan tidak dapat membunuh bakteri, namun hanya menghambat aktivitas saja. Yang kedua adalah pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan. Pengawetan dengan suhu tinggi dengan cara dipanaskan seringkali digunakan dalam memasak, misalnya merebus atau menggoreng suatu bahan makanan. 2 faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan dengan suhu tinggi atau panas sebagai berikut. 1. Jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen. 2. Jumlah panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan cita rasa pada makanan.
Berdasarkan penggunaan suhu, waktu, dan tujuan pemanasan, proses pemanasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses sterilisasi dan proses pasteurisasi. Mari kita bahas untuk pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan. Yang pertama adalah sterilisasi. Sterilisasi berarti membebaskan bahan dari semua mikroba karena beberapa spora bakteri relatif lebih tahan terhadap panas. Pengalengan atau pembotolan adalah suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis atau kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilisasikan secara komersil untuk membunuh semua mikroba patogen atau penyebab penyakit dan pembusuk. Pengalengan secara hermetis memungkinkan makanan dapat terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, kerusakan akibat oksidasi, dan perubahan cita rasa. Yang kedua dari pengawetan dengan suhu tinggi adalah pasteurisasi. Adalah suatu proses pemanasan bahan pangan pada suhu di bawah titik didih air di bawah 1000 derajat Celcius dengan tujuan untuk mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk. Tujuan utama proses pemanasan hanyalah untuk membunuh mikroorganisme patogen atau penyebab penyakit, misalnya pada susu, atau inaktivasi, menghentikan aktivasi enzim-enzim yang dapat merusak mutu, misalnya pada sari buah. Makanan yang dipasteurisasi tidak dapat menyebabkan penyakit, tetapi mempunyai masa simpan terbatas, yang disebabkan mikroba non-patogen dan pembusuk masih ada dan dapat berkembang biak. Dan yang ketiga adalah blanching. Blanching adalah proses perlakuan pemanasan awal yang biasanya dilakukan pada bahan nabati segar sebelum mengalami proses pembekuan, pengeringan, atau pengalengan. Blanching akan mematikan beberapa bakteri dan mendeaktivasi enzim yang menyebabkan pembusukan pada makanan. Blanching bermanfaat untuk mempermudah proses pengupasan kulit pada buah atau kacang-kacangan dan untuk menunjang tampilan warna dari beberapa sayuran terutama hijau sehingga klorofilnya tidak hilang dan tetap segar. Blanching biasanya dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan cara perebusan dan pengukusan. Contoh proses blanching yaitu mencelupkan bahan pangan nabati di dalam air mendidih selama 3-5 menit atau mengukusnya selama 3-5 menit. Kemudian pengawetan yang ketiga adalah pengawetan dengan pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat pengering atau artificial drying atau dengan penjemuran sun drying, yaitu pengeringan dengan menggunakan energi langsung dari sinar matahari. Sebagai contoh, kerupuk opak, bahan singkong, dan emping. Kadar air suatu bahan yang dikeringkan mempengaruhi seberapa jauh penguapan dapat berlangsung lamanya proses pengeringan dan jalannya proses pengeringan. Kita masuk ke pengawetan yang kedua yaitu pengawetan secara biologis. Proses pengawetan secara biologis adalah dengan peragian atau fermentasi dan enzim. Mari kita bahas yang pertama, fermentasi. Cara peragian atau fermentasi merupakan proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Zat-zat yang bekerja pada proses ini ialah enzim yang dibuat oleh sel-sel itu sendiri. Lamanya proses fermentasi atau peragian tergantung dari bahan yang akan difermentasikan. Selanjutnya adalah enzim. Enzim adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Yang termasuk contohnya adalah enzim bromelin yang didapat dari buah nanas yang digunakan untuk mengembungkan daging, dan yang kedua adalah enzim papain. Salah satunya fermentasi menggunakan bakteri laktat pada bahan pangan dapat menghambat pertumbuhan bakteri fekal, yaitu sejenis bakteri yang jika dikonsumsi akan menyebabkan muntah-muntah, diare, atau muntaber. Contohnya terdapat pada oncom, kecap, tauco, dan terasi. Selanjutnya, pengawetan secara kimia. Beberapa teknik pengawetan secara kimiawi digolongkan menjadi dua, yaitu penggunaan pengawet alami yang diperoleh dari makanan segar seperti gula, garam, bawang putih, cuka, kunyit, dan keluak.
Yang kedua adalah pengawet sintesis atau bahan tambahan makanan. Pengawet sintesis atau menggunakan bahan tambahan makanan (BTM) merupakan hasil sintesis secara kimiawi. Pengawet sintesis dipercaya bisa menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, seperti memicu pertumbuhan sel kanker akibat senyawa karsiogenik dalam pengawet. Contoh dari pengawet sintesis adalah yang pertama adalah asam benzoat yang berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri, yaitu asam benzoat, kalsium benzoat, sulfur dioksida, kalium nitrit, kalsium propionat atau natrium propionat, natrium metasulfat, asam sorbat, dan yang terakhir zat pewarna. Selanjutnya, untuk pengawetan secara kimiawi yang ketiga adalah pengasapan. Proses pengasapan termasuk jenis pengawetan cara kimia. Bahan-bahan kimia dalam asap dapat berfungsi sebagai pengawet makanan. Biasanya, teknik pengasapan didahului dengan proses pengeringan dan pengasinan. Sebagai contoh, ikan asap dan telur asin bakar. Nah, kita sudah membahas mengenai olahan pangan setengah jadi. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi yaitu menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya, dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dan penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan dan tahan lama, serta lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.